A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak yang diridhoi oleh Allah, pada sore hari ini kita kumpul di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di sore hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad SAW, pada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah makan lah ya, lunch gitu udah ya, aman ya. Ini minta diusir. Saya gimana itu belum. Kata Ustaznya saya belum. Baik, alhamdulillah, meskipun sedikit ini dadakan ya Bu ya. Tapi alhamdulillah timingnya pas. Jadi saya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk berbagi Pak. Jadi mungkin Mas Mahir ya. Mas Mahir akan masuk ke jenjang pernikahan yang insya Allah hari Jumat besok Mas? Hari Jumat besok ya, oke. Yang senantiasa kita mungkin belajar sama-sama di sini gitu ya. Karena biasanya kalau di pranikah tuh banyak wejangan gitu ya Mas ya. Jadi saya selalu mendisklaimer bahwa saya bukan mau ngasih wejangan, bukan mau ceramah, bukan apalagi ngasih nasihat gitu. Karena semakin terlalu semangat ngasih wejangan nggak akan ada perubahan sih sebenarnya ya. Jadi paling penting tuh bukan masalah wejangannya tapi dicontohkan gitu. Jadi poin utamanya mungkin sore hari ini saya izin untuk berbagi belajar ya Mas. Jadi Ibu dan Bapak, teman-teman, wabil khusus Mas Mahir yang akan menikah gitu. Jadi ini kita belajar bersama. Saya bukan mau ceramah gitu karena saya bukan penceramah sih sebenarnya gitu. Dan saya bukan mau ngasih tahu lecturing gitu. Jadi saya selalu punya hashtag dimanapun saya berbagi, saya selalu mengatakan kita ini semua guru dan kita ini semua murid gitu. Jadi kita semua belajar sama-sama sebetulnya gitu. Oke, mungkin menarik gitu ya. By the way mau nanya dulu, udah siap nikah Mas? Oh, ya, okay. Tapi nggak dipaksa nggak ya pokoknya ya, nggak. Oke, karena sekarang banyak yang nikah tuh gara-gara ditekan sama faktor netizen Mas ya. Sosial udah pada kok gua belum ya gitu, nikah aja gitu. Oke, teman-teman, Ibu dan Bapak, mungkin kita akan diskusi santai, rileks aja gitu, karena saya rasa ini pembelajaran. Ada yang udah lama nikahnya Mas, saya juga baru 18 tahun lah ya. Mas Mahir akan gitu ya, jadi ini saya rasa belajar bareng semuanya karena ilmu ini nggak lekang oleh waktu. Karena nanti kita ngerti bahwa pernikahan ini proses panjang gitu kira-kira. Oke. Teman-teman, Ibu dan Bapak, wabil khusus Mas Mahir. Mahir ya betul? Manggilannya Mas Mahir juga. Oke. Saya mungkin akan mengawali begini. Sampai saat ini dalam peradaban manusia belum ada institusi yang menggabungkan semua partikel kehidupan manusia dari mulai biological, psychological, religius, spiritualitas dan semuanya. Institusi yang terbaik saat ini belum ada yang ngalahin namanya pernikahan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang pernikahan ini adalah bukan konteks yang namanya jenjang harus menikah gitu, atau konteksnya ini menjadi hanya sebuah tradisi begitu. Tetapi ada more profound gitu ya, kalau bahasa esensinya, bahwa ada hal yang lebih mendalam dari pernikahan ini, bukan hanya sebagai melanjutkan sebuah konteks di mana entah itu keturunan dan seterusnya, karena jauh lebih dalam konteks pernikahan ini adalah konteks esensial kalau nanti saya kaitkan sama teologis ketuhanan gitu. Maka kalau kita bicara bahwa kita tahu manusia ini kan homo sapiens ya, ada konteks di mana mungkin pernah dengar hayawan natikun gitu. Manusia ini adalah hewan yang
berpikir, kita ini diberikan akal gitu. Dan kalau kita grade-nya disebut manusia, berarti kita lebih lebih esensial dari binatang. Maka saya rasa pernikahan itu bukan hanya untuk berkembang biak, tapi juga berkembang baik gitu. Karena kalau konteksnya hanya untuk melakukan yang namanya tradisi, karena banyak penurunan derajat ya, teman-teman ibu bapak. Saya neliti tentang agama, spiritualitas dan consciousness sudah 14 tahun. Jadi ini tahun ke-14 saya research gitu. Jadi ada satu rumus namanya Fetau. Ini menarik. Satu, pernikahan bisa dilihat dari segi filosofis. Tapi kekinian kadang-kadang turun jadi T-nya itu tradisi gitu. Jadi udah tradisi aja. Apalagi yang bahaya kalau udah masuk ke A-nya tuh ambisi gitu. Dan yang paling bahaya lagi kalau pernikahan hanya dilakukan hanya bentuk obsesi gitu. Makanya kadang-kadang maaf ya, nikah tuh lebih ribet di aksesorisnya daripada di esensinya gitu. Lebih ribet di ngurusin gedungnya lah, organ tunggalnya lah gitu ya kira-kira misalkan. Tapi padahal esensial dari menikah itu kan sebetulnya bukan masalah partinya gitu ya, pestanya gitu. Tetapi nanti kita mengerti bahwa belum ada sampai saat ini dan belum ditemukan institusi terbaik untuk membuat kita menjadi manusia seutuhnya itu adalah pernikahan gitu. Nah, jadi mungkin saya ingin membahas ini dalam perspektif yang lebih luas gitu. Nanti kita masuk ke teologisnya ada, filosofisnya ada, atau mungkin spiritualitasnya ada, sehingga mungkin jadi pemahaman kita yang holistik dan utuh gitulah kira-kira. Oke, teman-teman ibu bapak. Ibu bapak jadi diam-diam gini, oke nggak ini? Oke ya. Oke, kita santai aja, nggak boleh serius-serius kan, ini bukan UTS ya, jadi santai aja. Oke, mungkin saya mengambil dulu dalam satu perspektif jarang kali ya kalau pernikahan atau menasihat nikah atau apapun itu diawali dengan kata-kata gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena masyarakat Indonesia begitu dengar kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu langsung ingatnya mati, betul nggak? Nah, dan yang menarik adalah ketika banyak dari orang Islam di Indonesia itu cuma tahu bunyi tapi nggak ngerti-ngerti amat isinya apa gitu. Sehingga dia membunyikan sesuatu, tapi mungkin dia nggak ngerti esensi yang dibunyikannya itu apa gitu. Nah, maka saya mungkin akan mengawali dari konteks bahwa innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah fundamental esensial. Kalau kita dalam tradisi Islam, secara contoh misalkan kalau kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau digambarkan kita ini intinya adalah mau pulang gitu. Bahwa innalillah semua berasal dari dia dan akan kembali. Ya saya rasa dalam konteks teologis begitu gitu. Nah jadi artinya kalau kita mau kembali, tujuan kita ini kan sebenarnya mau pulang kan, bahasa gampangnya. Jadi kalau kita menyadari kita mau pulang, berarti apa yang dilakukan di sini semuanya adalah sementara gitu. Nah yang bahaya ketika nggak ngerti, yang sementara menjadi prioritas, yang esensial justru jadi sekunder. Maka orang salah fokus, ketuker fokus, abis-abisan di yang sementara, tapi lupa sama yang esensial gitu. Makanya mungkin kalau bahasa-bahasa yang sering dipakai di dalam konteks teologis gitu ya, jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang gitu. Karena pada akhirnya ketika kita salah fokus mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang, artinya kita nggak akan mendapatkan the meaning of life itu sendiri gitu. Nah jadi kalau kita bicara dalam konteks yang namanya nikah, by the way teman-teman ibu bapak, nikah artinya apa sih? Ini pura-pura nggak tahu gini sih. Nikah itu saling ya, kesalingan, quote and quote. Nanti kalau dalam bahasa Arab itu disebut mubadalah gitu. Makanya pernikahan itu adalah pertemuan dua partikel, suami dan istri, dan konteksnya adalah jalan untuk vehicle untuk apa? Untuk ilaihi rojiun gitu. Makanya pasangan kita itu, nanti kelak Mas Mahir punya pasangan itu co-passenger, bukan tujuan. Pasangan kita di semesta raya ini, mau itu suami atau istri, itu adalah teman perjalanan untuk pulang gitu. Nah maka kalau nanti kita ngerti itu adalah co-passenger, kita akan ngerti banget bahwa betapa sangat esensialnya pernikahan, karena ini adalah sesuatu hal yang paling fundamental untuk menghantarkan kita pulang gitu.
Nah, jadi titik awalnya kita ngerti dulu bahwa menikah tuh bukan tujuan, tetapi jembatan gitu. Karena tujuannya Tuhan. Gitu. Tujuannya adalah rojiunnya, tujuannya adalah kembalinya gitu. Sehingga kalau nanti kita ngerti bahwa pernikahan ini adalah bridge atau jembatan, kita tahu bahwa pernikahan ini konteksnya adalah dinamis gitu. Sehingga nanti kalau kita menyadari dinamis dan memahami dinamis, kita akan menyadari bahwa satu, Mas Mahir ini bukan mau nakut-nakutin, nanti kalau nggak percaya tanya aja yang udah-udah ya. Pernikahan itu perang panjang, war, gitu, infinite war. Tapi perang panjang bukan untuk menang kalah, tapi perang panjang untuk saling menumbuhkan antara suami dan istri gitu. Maka kelak Mas Mahir akan mendapatkan pasangan bertumbuh gitu ya. Pasangan bertumbuh yang akan menumbuhkan, nanti kalau kita bicara lebih dalam lagi tentang the consciousness itu sendiri gitu. Berbicara tentang kesadaran itu sendiri, dan nanti kita ngerti banyak sekali value hidup akan banyak dipelajari untuk masuk ke dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Nah, jadi nomor satunya Mas Mahir ini sebentar lagi mau masuk ke jenjang perang Mas gitu. Dan itu it's gonna be fun gitu ya. Itu akan menjadi sesuatu, dan Mas Mahir nanti kita ngerti bahwa kehidupan yang dinamis, pernikahan yang dinamis. Nanti Mas Mahir boleh tanya, ada orang yang udah nikah 20, 30, 40 tahun nggak kenal-kenal amat juga sama pasangannya kok gitu. Kenapa? Karena dua-duanya terus bertumbuh gitu. Dua-duanya selalu menghadapi yang namanya kedinamisan gitu. Dan ketika nanti menyadari kedinamisan ini menjadi sebuah proses hukum semesta, ketika kita megang kedinamisannya, di situ nanti kita akan masuk ke wilayah yang namanya sakinah gitu. Nah, jadi saya rasa nomor satu yang penting disadari dulu bahwa this is infinite war. Hidup itu infinite game, nggak pernah ada hasil akhir, nggak pernah ada akhirnya. Intinya apa? Kalau kita menyadari hidup ini adalah infinite game, hasilnya nggak penting, tapi bagaimana kita terus bisa mencintai prosesnya gitu. Karena pada dasarnya inti dari hidup itu adalah proses, proses dan proses. Dan nanti kita mengerti bahwa tidak pernah ada hidup di kemarin dan tidak pernah ada hidup di nanti. Hidup selalu di sini saat ini. Dan siapa yang bisa hadir utuh di sini saat ini, dia akan benar-benar hidup dan dia akan benar-benar masuk ke dalam kesadaran itu sendiri gitu. Nah, maka PR besarnya manusia ini, dia selalu terjebak di masa lalu dan dia selalu ribet sama masa depan gitu. Yang udah kejadian masih pusing hari ini, yang belum kejadian udah stres juga hari ini gitu. Gitu kira-kira. Sehingga ketika kita terjebak past and future, kita tidak benar-benar bisa hidup present di sini saat ini. Nah, maka nanti kita ngerti bahwa salah satu pembelajaran terbaik untuk hadir utuh di sini saat ini, ya prosesnya namanya menikah gitu. Gitu kira-kira yang pertamanya. Oke, Ibu dan Bapak? Ini teh serius banget ya. Sip ya. Oke. Ya oke. Begitu proses gitu. Oke. Nah, by the way ini kita pemanasan dulu ya, belum mulai pemanasan dulu. Jadi mulainya di sini gitu. Oke. Jadi nanti kalau kita menyadari lebih dalam lagi satu gitu ya. Teman-teman, Ibu dan Bapak, kita tuh nggak ada yang pernah minta hadir di semesta raya, betul nggak? Iya, nggak minta kita. Begitu pula, begitu Mas Mahir memilih, ya sebenarnya seakan-akan memilih, tapi diperjalankan sih sebenarnya. Karena ada yang pengen banget H-1 nggak jadi nikah, mah nggak jadi aja gitu. Ada yang pengen banget kalau nggak diperjalankan, nggak bisa juga gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa dipasangkan ini adalah pasangan yang paling terbaik aja gitu. Karena ini sesuatu yang bukan dipilih sih sebenarnya, meskipun ya memang kita milih ya quote and quote, tetapi nanti kita ngerti bahwa persatuan ini itu adalah restu semesta gitu lah kira-kira. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau kita nggak pernah hadir ke sini untuk minta untuk hadir ke sini, mungkin saya akan memberikan satu analogi sederhana bahwa hidup ini adalah the school of life gitu. Jadi kalau ada pertanyaan, hidup ini apa sih? Hidup ini ya rangkaian belajar sih sebenarnya. Makanya setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau ngasih pelajaran, pasti aja. Maka kalau orang yang udah lumayan sadar, ngelihat sesuatu, itu dia melihat pesannya.
bukan siapanya. Karena siapanya tuh sebenarnya nggak penting, saya tuh nggak penting gitu. Tapi yang penting adalah apa yang dialirkan gitu. Karena kalau kita mengacu kepada Imam Ali misalnya, Imam Ali itu bilang gini kan, undur makola, wala tandur makola. Bukan siapa yang ngomong sih, tapi apa yang diomongin itu yang penting. Karena value-nya tidak terletak pada siapanya, tetapi pada message-nya gitu. Maka munakahat ini, menikah ini, itu sebetulnya adalah pesan-pesan yang sangat banyak yang akan didapatkan dalam perjalanan kedinamisan hidup itu sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman ibu dan bapak khususnya Mas Mahir, kalau kita ngerti bahwa hidup ini adalah sekolah, the school of life. To be honest Mas, pernikahan itu adalah universitas kehidupan, udah gitu aja. Pernikahan adalah sekolah tinggi kehidupan gitu. Jadi kalau di sini sekolah TK, SD, SMP, kalau udah masuk ke universitas, dia levelnya udah maha gitu. Maka maha sekolah dari konteks University of Life, konteksnya yang namanya pernikahan. Pernikahan itu adalah tempat belajar terbaik dalam hidup, udah gitu aja. Maka kalau pernikahan adalah universitas dan tempat belajar, maka siapapun yang menikah pasti akan mendapatkan dosen terbaik dalam hidup gitu. Maka dosen yang terbaik dalam hidup itu adalah pasangan. Mungkin teman-teman ibu bapak pernah dengar statement dalam perspektif, pernah dengar karma ibu bapak? Kalimat karma pernah dengar? Kita penting untuk menyadari bahwa karma terbesar dalam hidup kita tuh ya pasangan sih sebenarnya. Dan anak gitu. Dan sumber permasalahan hidup itu gak jauh-jauh dari pasangan dan anak gitu. Jadi Mas besok dapat guru tapi sekaligus dapat musuh juga sih gitu. Itu menarik gitu. Itu sesuatu yang paradoks. Makanya di Quran itu di surat 64 ayat 14, pasanganmu dan anak-anakmu bisa jadi musuh gitu. Artinya apa? Ketika kita bicara dalam konteks quote and quote musuh, musuh itu adalah sesuatu yang pasti banyak bertolak belakang. Maka perlu sangat disadari, pasangan yang terbaik itu selalu pasangan yang terbalik Mas. Kalau suaminya rapi, istrinya acak-acakan. Dah gitu aja. Ya udah, itu bukan tersindir, itu fakta Mas. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita tidak diberikan yang terbalik, kita nggak belajar gitu. Kita akan banyak belajar dari pasangan karena itu adalah perfect match gitu. Kalau di suami nggak ada X, atau di istri nggak ada Y, X dan Y-nya masing-masing akan ditemukan di pasangan gitu. Makanya kalau sekarang lagi musim spiritual gitu ya, sekarang lagi musim tentang kesadaran gitu. Banyak banget orang jadi guru spiritual, mana ke Bali lah, ke Tibet lah, ke Hawaii gitu ya kira-kira. Nggak usah jauh-jauh lah. The best spiritual teacher itu adalah pasangan dan anak, nggak ada lagi. Karena pasangan dan anak yang akan memberikan kita kesadaran utuh dan membawa kita menuju kepada esensial puncak dari semua konteks pembelajaran hidup gitu. Contoh sederhana aja. Indikator parameter orang yang spiritualitasnya oke, dia pasti lebih sabar dalam hidupnya. Ibu bapak teman-teman maaf ya, ibu bapak boleh coba ya, nanti malam ibu bapak doa, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Besok pasti ketemu orang nyebelin, udah gitu aja. Karena untuk menjadi sabar perlu ketemu orang nyebelin, betul nggak? Iya. Betul nggak? Nah, berarti sekarang yang nanti akan barengan terus saling memberikan pelajaran. Jadi nanti kita ngerti bahwa oh ya wajar lah pasangan nyebelin, anak nyebelin. Karena kenapa? Itu adalah teacher gitu. Apalagi nanti ketika berbicara masalah anak gitu ya, anak itu guru agung banget loh. Itu the highest teacher dalam ya perjalanan entire life manusia gitu. Karena nanti kita ngerti bahwa segitiga yang paling terpenting itu adalah ibu, bapak, dan anak gitu. Makanya maaf ya kalau secara fikih, tarekat, syariat gitu. Sekarang orang kurban tuh mikirnya sapi mulu gitu misalnya. Sebetulnya kan konteks Ibrahim menyembelih Ismail itu bukan masalah nyembelih anaknya, bukan. Tetapi bagaimana seorang ayah tidak terlalu melekat kepada anaknya, tidak terlalu melekat kepada pasangannya. Karena nanti kemelekatan ini yang akan membuat sulit untuk saling melepaskan gitu kira-kira. Nah jadi
poin yang paling penting berikutnya adalah ketika kita mulai menyadari bahwa hidup ini adalah sekolah dan pernikahan ini adalah universitasnya. Jadi kita penting untuk selalu bersiap-siap gitu bahwa bakal banyak sesuatu resistensi dari orang terdekat, karena itu fungsi orang terdekat adalah mengajarkan kita untuk tumbuh berkembang secara kesadaran gitu. Jadi itu hukumnya akan berjalan otomatis gitulah kira-kira. Nah seenggaknya ya Mas Mahir, saya dulu waktu nikah nggak tahu gini-gini gitu Mas, jadi kaget gitu di tengah-tengah, oh gini ya. Justru ngerti ini setelah habis 8-9 tahun nikah, oh baru ngerti gitu kira-kira. Nah jadi mudah-mudahan kalau at least ilmunya early tahu, jadi lebih bisa memberikan atau masuk ke dalam konteks yang namanya ya udah ketika kita tahu ilmunya lebih awal kan lebih enak untuk ngejalanin gitulah kira-kira. Nggak kaget gitu. Dan ya itulah pentingnya kenapa kalau kita ngomongin orang beriman ya, orang beriman itu kan cirinya ada dua sebenarnya. Dia punya pengetahuan dan dia punya kesadaran gitu. Nah nanti yang menarik konteks yang namanya pernikahan itu statementnya nggak cukup pakai keimanan gitu. Kan level manusia tuh nomor paling rendah namanya zolim, naik satu level namanya iman, naik satu level namanya takwa gitu. Nah nikah tuh nanti di level di sini nih, saking pentingnya gitu. Contoh-contoh, teman-teman, ibu bapak, semua orang yang KTP-nya Islam waktu kemarin bulan Ramadan disuruh puasa nggak semuanya? Enggak, yang disuruh puasa hanya orang-orang yang beriman. Karena semua orang KTP Islam belum tentu beriman. Ingat ya, KTP Islam itu identitas gitu. Jadi kalau kita yang Islam baru KTP-nya belum aman-aman amat gitu. Karena yang Islam baru identitasnya gitu, belum kesadarannya. Maka ketika ada konteks hai orang-orang yang beriman, kamu puasa supaya kamu jadi orang takwa. Menariknya, nanti pasti Mas waktu akad ya, pasti baca surat An-Nisa ayat 1 aja, pastilah. Dah. Sama nanti di undangan pasti ada surat 30:21 dah aja. Itu ayat-ayat yang pasti dibaca di pernikahan gitu. Nah, di situ disebut bahwa orang yang menikah itu syaratnya takwa gitu. Kata kuncinya ada di takwanya gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa konteksnya adalah bagaimana pernikahan untuk upscaling, konteksnya adalah kesadaran gitu intinya. Sip ya, jadi kita marking dulu nomor 1 tadi perang panjang ya gitu ya kira-kira. Yang kedua ini kita bicara tentang the University of Life gitu. Karena pernikahan ini adalah sesuatu yang paling esensial dan di situ banyak sekali pembelajaran-pembelajarannya. Nah, itulah kenapa kalau kita bicara dalam konteks yang namanya dinamis ya, maaf banget nih. Dalam hidup itu nggak ada jodoh by the way. Jadi sekarang kadang-kadang sebelum nikah tuh ngomong gini nih pasangan-pasangan Gen Z misalnya ya, kayaknya kita jodoh deh. Nah sebelum nikah tuh, udah 3 tahun, 4 tahun, mulai ada nyeletuk gini, kayaknya kita kurang jodoh deh gitu misalnya. Sehingga memiliki mindset bahwa jodoh itu sekali datang untuk selamanya kita misalnya. Kan enggak. Mengingat karena konteks dua-duanya dinamis, yang namanya jodoh pun selalu ada dinamis, artinya apa? Jodoh itu adalah sesuatu yang dipupuk setiap saat, maka tidak ada yang jodoh, yang ada selalu menjodohkan gitu kira-kira. Maka kalau ini nggak dirawat, maaf ya, mungkin ya kita tahu lah ya. Ketika kita awal-awal nikah gitu. By the way, teman-teman ibu bapak jangan lupa ya, pernikahan itu adalah proses dari fall in love menuju kepada unconditional love gitu. Dan kita tahu bahwa kalau orang lagi fall in love, semua jadi bego, betul nggak? Everything seems beautiful gitu. Everything seems good gitu. Semuanya oke, semuanya. Makanya akan wasting time ngomong, ngasih tahu sama orang yang lagi jatuh cinta tuh wasting time aja. Kenapa? Karena dia lagi di hijack sama hormon by the way. Dopaminnya lagi tinggi, oksitosinnya lagi tinggi, serotoninnya lagi tinggi, endorfinnya lagi tinggi. Jadi benar-benar nalar kritisnya tuh lagi drop gitu. Which is itu yang membuat bagus juga sih gitu. Karena kalau nggak ini terjadi, ya kita akan sulit untuk jatuh cinta by the way. Tetapi di balik itu, paradoksnya adalah di satu sisi everything seems beautiful, tetapi ini semuanya menjadi cover gitu. Jadi sebelum nikah tuh kayak baik banget misalnya gitu. Tapi nggak misal deh Mas, beneran ya ini mah. Ini beneran sih. Kayak oke gitu.
Karena dua-duanya kan lagi ada di level hormonal hijack gitu. Nah, maka kalau kita bicara dalam konteks, makanya ya teman-teman ibu bapak mas semuanya saya rasa ini penting. Jangan berjanji ketika lagi happy dan jangan marah-marah kalau lagi sedih, udah gitu aja. Kenapa lagi happy, kita lagi di hijack sama hormon, janji semua. Sebelum nikah kita sih hidup semati ya. Itu lama-lama pret juga sih gitu. Itu ya kira-kira. Enggak juga sih gitu. Kata-kata maut lagi jatuh cinta tuh kan dahsyat gitu ya. Kita sih hidup semati, pret gitu. Nanti udah tengah-tengah di sini beda gitu ceritanya gitu. Nah, artinya kalau kita mulai menyadari konteks di mana kita ini lagi terserang dengan hijack hormon ini, yang nanti kita akan menghadapi yang namanya realitas gitu kira-kira. Kita tahu ya teman-teman ibu bapak, 99% orang yang ngomong I love you itu pasti bullshit aja. Iya. 1%. Iya ada 1% sih. Karena rata-rata yang ngomong I love you itu bukan masalah love ke pasangannya, bukan. Saya mencintai kategori yang saya suka, kebenaran ada di kamu gitu. Nanti kamunya berubah, kategorinya tetap sama, dianya berubah lama-lama. Kamu kok berubah sih? Ya namanya juga dinamis gitu. Makanya paling sulit dalam hidup dan sulit menemukan kebahagiaan dalam hidup kalau kita berpikir bahwa kita mencari yang namanya ideal dalam hidup. Nggak akan ada aja. No such thing ideal in life. Nggak ada. Maka sebelum nikah kadang-kadang ngomong, he is the right man. Pret lah 3 tahun langsung kecewa aja. Udah gitu. She is the right spouse. Nggak ada right man, right spouse. Nggak ada. Tidak ada yang ideal dalam hidup. Kenapa? Karena semuanya pasti dinamis gitu. Jadi kalau di tengah-tengah kayaknya kamu berubah deh. Wajar, kenapa? Hukumnya adalah dinamis gitu. Dan yang paling menarik kan status quo dalam konteks tubuh fisik itu nggak mau berubah biasanya gitu. Jadi kalau pengennya enak terus gitu. Nggak pengen nggak enaknya. Padahal dalam konteks yang namanya penyatuan di semesta raya, kalau kita ngomongin yin yang, apapun yang kita cari, apapun yang kita lakukan, kita nggak bisa lepas dari hitam dan putih, betul nggak? Berarti kita penting nggak untuk menerima one whole package? Jadi kalau mau punya pasangan, penting juga untuk menerima nyebelinnya gitu. Pengalaman. Ya mas ya, yang lebih bersuara, yang lebih pengalaman ya mas ya, betul nggak? Ya nggak apa-apa sih mas, nah nanti juga ngalamin masalah ya gitu. Langsung ngomong belajar, to the point belajar langsung gitu. Karena banyak orang yang lupa tentang hukum yin yang ini bahwa nggak bisa lepas dari apa, semuanya nggak bisa hilang. Pengen punya anak pasti ada nyebelinnya. Karena setiap keinginan kita pasti datang one whole package dengan pertumbuhannya gitu. Dan itu nggak bisa lepas gitu. Nah bahayanya, kenapa orang sekarang lebih cepat sakit mental, overthinking, anxiety lah, stres, depresi. Karena banyak yang ngerti hukum alam gitu. Gak ngerti hukum pertukaran, lupa terhadap tabur tuai, lupa terhadap konsekuensi gitu. Akhirnya ketika hukum konsekuensi terjadi, konsekuensi yang dilakukan dan diundang sama dirinya sendiri, outputnya apa? Nyalahin orang lain misalnya. Akhirnya terlalu banyak nyalahin external world sehingga semua potensi dan atensi keluar, sehingga banyak orang hari ini gak punya waktu untuk mengenal dirinya gitu. Saking sibuk menelaah dan menilai orang lain gitu. Nah jadi yang berikutnya, kan tadi nomor 2 kita bicara tentang university. Yang nomor 3, poin utama yang paling penting adalah bagaimana kita menyadari bahwa jodoh itu diperjuangkan, bukan given gitu. Jadi gak ada yang jodoh selamanya gitu, gak ada. Gak ada yang satu klik terus, gak ada. Karena kenapa? Ingat kata kuncinya adalah pertumbuhan. So itulah kenapa good communication itu penting banget gitu. Makanya yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa melakukan yang namanya, kalau bahasa kerennya konsolidasi lah gitu kira-kira. Yang paling penting mas, jangan banyak kode-kodean aja gitu. Kalau gak suka ngomong aja gitu. Ya kan biasanya, ini nanti istri mas ya, beda penekanan beda mas. Kalau ditanya, gimana? Satu ngomong fine, oke lah.
Tapi gimana? Fine. Nah itu beda Mas gitu. Nah, dua-duanya fine, tapi tekanannya beda gitu. Nah itu juga maknanya beda sih gitu. Apalagi kalau udah terserah gitu, wah udah aja, itu seru lah gitu. Nah jadi open discuss dan open understanding itu penting sekali gitu. Karena kalau kita menyadari bahwa kenapa komunikasi itu penting, karena nanti kita mengerti bahwa komunikasi itu adalah menyampaikan perasaan. Anyway. Dan even banyak orang hari ini nggak tahu perasaannya apa dan tidak mengungkapkan dan sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Gitu kira-kira. Nah, maka berikutnya ini saya rasa poin yang agak fundamental gitu. Sampai sini oke, teman-teman, Ibu Bapak, Mas oke ya? Oke ya, sip. Follow oke ya, aman ya? Paham ya? Atau puyeng? Oh, boleh. Gimana Bu? Di dalam pernikahan itu tadi kan ada sarana untuk saling bertumbuh. Ya. Gitu kan. Nah, sedangkan dalam perjalanannya itu kan timbul masalah-masalah baru yang sehingga membuat mereka menjadi lebih dewasa gitu kan. Ya. Nah, sedangkan dalam permasalahan itu kan ada dipengaruhi oleh emosi, ego. Ya. Nah, kalau resepnya apa supaya pada saat kita tahu bahwa ini kita sedang proses nih. Gitu. Itu apa resepnya? Oke, ini kita akan bahas 10 menit lagi Bu. Ya. Nanti nyampe ke situ Bu, tenang. Ini baru saya bikin segitiganya nih. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara dalam konteks pernikahan, setidaknya kita penting untuk mengerti dimensi diri gitu. Ini dikit ya, ada dalam perspektif Arab itu ada kata-kata man arafah nafsah faqad arafah robah namanya. Kalau kamu mengenal dirimu, kamu akan mengenal Tuhanmu gitu kira-kira. Maka nanti kita sadar bahwa diri ini adalah mikroskop untuk mengenal Tuhan gitu. Maka kalau kita punya atensi ke dalam diri, kita akan punya atensi menemukan dan mengenali Tuhan, quote and quote gitu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan begini. Kita tahu bahwa yang namanya diri itu kan nggak sederhana teman-teman Ibu Bapak. Ini adalah sesuatu yang sophisticated dan kita penting untuk menyadari bahwa hal teknologi yang paling canggih the entire universe itu diri kita loh. Nanti kita ngerti bahwa bagi dua aja dulu. Satu, kita punya physical body as a biological self. Tapi pernikahan bukan hanya hubungan biologis gitu, bukan itu poinnya. Tetapi ada yang more profound. Contoh sederhana. Kalau tadi kita bicara innalillahi wa inna ilaihi rajiun, terus yang pulang ke Tuhan bagian apa diri kita? Kan kalau tubuh fisik at least maksimal dia akan berhenti di tanah kusir gitu, betul nggak? Iya. Makanya kalau kata Dream Theater, spirit carries on gitu. Yang akan melanjutkan perjalanan bukan urusan your biological self gitu. Tapi ada more profound daripada tubuh fisik yang maaf banget ya, kadang-kadang sibuk dengan tubuh biologisnya, lupa kepada esensialnya. Inilah yang disebut dengan yang namanya spirit atau disebut jiwa gitu kira-kira. Contoh sederhana. Teman-teman, Ibu Bapak, maaf ya, ini hasil saya research 14 tahun nih. Saya nanya sama 900 orang tentang sholat mereka. Saya nanya gini, Ibu Bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Baca, oh semua baca aja, oke bagus. Gimana bacaannya? Tahu, hafal. Nah yang menarik, maaf ya, Ibu Bapak kita tahu ya, negara paling islamis di dunia sekarang itu Denmark. Arab Saudi nggak masuk 10 besar, apalagi Indonesia gitu. Indonesia tuh orang Islamnya banyak, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus-bagus amat gitu. Kenapa? Karena kita kuat di identitas, tapi maaf banget nih, kadang-kadang esensinya nggak paham-paham juga gitu kira-kira. Nah, salah satu esensinya adalah ketika kita bicara dalam konteks ini, begitu saya tanya, hafal iftitah? Hafal. Bacaannya tahu? Begitu ditanya, emang maknanya apa? 90% dari 900 orang ngomong, wallahu a'lam bishawab, udah aja. Hanya Allah yang tahu gitu. Yang bacanya nggak tahu. Maka maaf ya, kita tuh kadang ya, kamu tuh hidup gitu-gitu aja, kenapa? Kayaknya kurang ibadah deh. Bukan kurang ibadah sih, kurang pengetahuan yang penting. Dan jangan-jangan ibadahnya juga nggak pakai pengetahuan.
Karena basicnya cuma ada dua, saya menjalankan dengan kesadaran atau saya menjalankan karena dogma dan doktrin, selesai. Kalau udah dilakukan dengan dogma dan doktrin, udah pasti gak ada konsistensi di situ. Maka wajib bagi orang yang sadar dan wajib bagi orang dogma dan doktrin itu beda. Contoh sederhana. Orang yang wajib karena tekanan dogma dan doktrin pasti mindsetnya harus. Tapi kalau orang yang sadar, sholat itu bukan harus, tapi perlu. Beda nggak? Beda. Maka tadi saya nanya, ini pernikahan jangan-jangan bukan harusnya, bukan. Karena kalau kita, udah diwajibkan nih sama agama, harus begini, begitu. Anyway, dalam hidup nggak ada yang harus gitu ya. Nggak ada yang harus dalam hidup. Karena all necessary gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa ketika kita menyadari di sini ada keperluan, kita lakukan dengan bentuk yang namanya kesadaran. Maka kalau kita nanti bicara dalam wilayah ini, ada tubuh fisik biologis dan ada yang disebut dengan soul, spirit, atau yang disebut dengan yang namanya jiwa. Nah, Mas, ini pengalaman juga sih. Besok Jumat ya, Mas Mahir, siapa calon istrinya? Salsa. Mas Mahir sama Mbak Salsa. Itu lagi prime-nya secara usia, bener nggak? Lagi ganteng-gantengnya, lagi cantik-cantiknya. Tapi Mas, kita nggak bisa ngelawan gravitasi. 30 tahun yang akan datang pasti keriput, Mas, udah pastilah. Gitu. Bapak paling cantik dah. Cantik lah pokoknya. 1%. Jadi kalau menikah tubuhnya itu pasti bosan. Maka nanti besok di 4 ayat 1 sebelum akad pasti disebutin nikahilah jiwanya. Karena begitu menikahi tubuhnya pasti akan mendapati yang namanya quote and quote, entah itu bosan lah, entah apa dan seterusnya. Karena kenapa? Begitu kita menyatu hanya dalam konteks tubuh biologis, kita hanya menyatu kepada sesuatu yang sementara. Itulah kenapa gak ada ngenalin pasangannya, she is my body mate, gak ada. Yang ada soul mate. Gitu. Nah artinya kalau kita menyatukan jiwa, berarti penyatuan jiwa ini yang jauh lebih esensial. Makanya ya balik lagi gitu ya, jangan terlalu sibuk skincare tapi soul care gak ada gitu misalnya. Skincare mulu, ini diberesin, bagus sih. Tapi soul care ini yang saya rasa jauh lebih esensial. Karena kenapa? Titik kunci pernikahan adalah menyatukan jiwa gitu. Nah, salah satu bagian jiwa itu ada segitiga manas namanya. Ada emosi, ada perasaan, ada pikiran. Maka kalau kita menyadari pernikahan ini nggak bisa lepas dari pengetahuan tentang emosimu bagaimana, perasaan bagaimana, pikiran bagaimana. Sehingga salah satu tujuan menikah adalah membuat ini semakin dewasa gitu. Anyway, tadi Ibu bicara tentang masalah. Berarti kan pertanyaannya, masalah itu nanti outputnya cuma ada dua aja. Satu, buat kita luka. Yang kedua, membuat kita dewasa, selesai. Dan that's your choice. Karena jangan lupa ya, hidup ini pilihan. Marah itu milih, bahagia itu juga keputusan gitu. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, aku tuh jarang bahagia, ya gak pernah milih bahagia sih, milihnya marah mulu gitu. Yang bahaya, kalau kita udah gak milih marah, karena marah sudah menjadi kebiasaan. Dan ketika habits itu terjadi, itu akan menjadi autopilot. Dan nanti kita ngerti bahwa hidup ini didrive oleh 95% subconscious mind. Gak sadar kita melakukannya. Semua hanya habits. Maka nanti kebayang gak dua habits berbeda disatuin. Wah, itu nanti perang panjang di situ tuh. Maka nanti kita mengerti, maaf ya, gak akan ada orang merubah hidup kalau tidak merubah kebiasaannya, itu gak mungkin. Maka kata kuncinya adalah pernikahan dengan konteks yang namanya mendewasa, itu intinya adalah saling merubah kebiasaan. Maka kalau saling mau merubah kebiasaan, kata kuncinya adalah saling melakukan penerimaan gitu. Contoh. Kita tahu ya, ibu bapak teman-teman, masalah itu dari kata problem. Problem itu nanti kalau di bahasa Yunani aslinya pro and balance gitu. Pro and balance itu artinya bergerak maju.
Berarti masalah itu datang supaya kita jadi bergerak maju. Kalau nggak ada masalah kita nggak maju. Betul nggak? Berarti kita perlu masalah nggak? Kok enggak? Ya boleh sih, 1% kan ya. Berarti kan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana, bukan masalahnya apa, bukan. Tetapi bagaimana kita memaknai masalah gitu. Yang bahaya ketika masalah ini adalah sebuah peristiwa, kita penting untuk menyadari ya, problem itu cuma 10% loh. Karena 90% adalah responnya. Bagaimana kita merespon? Karena kalau kita tidak menyadari bahwa si respon ini adalah yang paling penting daripada masalahnya, maaf ya, Einstein tuh bilang gini, insanity, orang gila, itu adalah orang yang melakukan hal yang sama, tapi berharap hasilnya beda gitu. Artinya kalau sekarang kita punya masalah, tapi pola pikirnya sama, mindsetnya sama, keputusannya sama, perasaannya sama, emotional touch-nya sama, tapi berharap dengan mindset yang sama, terus kita akan mendapatkan hasil hidup yang berbeda. Itu insanity gitu kalau kata Einstein. Nah artinya kenapa tadi kata kuncinya dinamis? Dua-duanya ini akan mengasah untuk saling bertumbuh gitu kira-kira. Maka teman-teman ibu bapak, kalau kita ngerti hidup ini, problem ini adalah teman atau konteksnya untuk membuat kita maju, dalam hidup itu gak ada musuh, yang ada hanyalah teman bertumbuh, udah selesai. Karena pada akhirnya kita akan berterima kasih kepada masalah besar dalam hidup. Kalau nggak ada itu semua, kita nggak akan ada di kelas ini hari ini gitu. Karena itu semua adalah message yang diberikan semesta untuk kita pelajari, untuk membuat kita tetap move on gitu kira-kira. Nah jadi ketika kita bicara dalam konteks tadi, bicara masalah problem, your choice. Apakah masalah akan membuat kamu luka, atau masalah akan membuat kamu tumbuh gitu. Dan itu adalah pilihan. Dan itu semua kembali kepada yang namanya kesadaran. Gitu Bu, kira-kira. Sip ya. Makanya semuanya menjadi teman bertumbuh gitu kira-kira. Oke. Sampai sini oke? Ya. Boleh Mas, silakan. Ya, gimana Mas Rizky? Tadi kan analoginya kalau nikah itu adalah universitas kan? Ya. Berarti kan safe to say kalau misalkan saya bilang di dalam universitas itu ada kelulusan. Ya. Nah dalam agama kelulusan POV dari suami sama istri itu seperti apa sih? Ya, kelulusannya namanya sakinah Mas. Sakinah itu artinya tentram. Ada ketentraman di situ gitu. Gitu poinnya. Cuman yang tadi saya awali tentang pernikahan, infinite war Mas masalahnya. Gitu. Sesuatu yang nggak ada ending gitu kira-kira. Jadi kalau kita mau bicara kelulusan harian, esensinya adalah sakinah tadi gitu. Bagaimana dua belah pihak membuat adanya ketentraman dan ketenangan gitu sih kira-kira. Itu poinnya Mas. Sip ya? Oke. Ya. Tadi kan disampaikan bahwa kita harus lebih soul care ya, dibanding skin care. Ya. Apalagi mungkin sekarang sedang dalam satu proses yang lagi hot nih antara Mahir dengan si calon. Ya. Nah, tadi Ustaz sampaikan kalau lagi hot kan yang dilihat fisik gitu ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah how to untuk soul care-nya itu bagaimana kira-kira? Ya. Karena kalau misalkan yang baru mau kan pasti attraction-nya lebih ke physical ya. Betul. Tapi dalamnya mungkin enggak. Ya. Tapi yang sudah berjalan, ini kan ada proses gitu ya untuk rekonsiliasi, untuk saling mengerti. Nah itu soul care-nya kira-kira gimana? Ya. Gini Pak, semua proses ini kan pasti perjalanan Pak. Iya. Nah nanti kata kunci dari pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan, itu saya akan simpan di ending sebetulnya. Tapi poinnya begini, kata kuncinya latihan Pak. Bagaimana kita terus melatih dengan konteks yang namanya memiliki pembelajaran kesadaran gitu. Sehingga dengan terus melatih tentang ada emosi, ada perasaan, ada pikiran, melatih dari semua konteks ini. Gini, teman-teman ibu bapak maaf ya, nggak ada rumah tangga yang sukses dan nggak sukses tuh nggak ada. Yang ada rumah tangga terlatih atau tidak terlatih, udah gitu aja.
terlatih untuk menerima masalah, terlatih untuk menyelesaikan masalah, terlatih untuk menerima perbedaan, terlatih untuk melihat dan seterusnya gitu. Makanya kata kuncinya nanti adalah pertumbuhan tanpa henti gitu kira-kira. Nah nanti kuncinya ada 3 Pak, di ending kita simpelnya. Berarti salah satunya adalah tadi yang disampaikan problem ya. Problem. Dengan adanya problem bertumbuh satu sama lain untuk saling memahami gitu ya. Yes Pak. Sekarang bahasa gampangnya gini aja, kalau mau ngecek tingkat kesadaran kita baik atau enggak, ngelihat hal buruk itu alhamdulillah atau astagfirullah, udah gitu aja. Masya Allah. Tapi anyway teman-teman ibu bapak maaf ya, ibu bapak nggak usah emes-emes banget kalau ada orang dikit-dikit subhanallah, itu rata-rata latah, udah gitu aja ya, latah aja, pencitraan. Gitu. Karena nggak ngerti-ngerti amat isinya apa sih sebenarnya gitu. Menurut survei yang saya research gitu, dikit-dikit subhanallah, nggak ngerti-ngerti amat juga dia ngomong apa maksudnya gitu, gitu kira-kira. Nah, ini diam aja. Dalam hati aja kan cukup. Dalam hati. Gitu kira-kira. Sip ya, ada lagi? Aman ya? Lanjut ya. Oke. Ini udah 17.02 ya. Oke, dikit lagi ya. Sampai sini oke teman-teman ibu bapak? Dapat ya? Anyway dapat something sampai sini? Dapat ya, mudah-mudahan ya. Bismillah ya. Nah, ini sekaligus nanti akan masuk ke roots pertanyaan bapak karena this is the most essential. Wah udah deh, ini kata kuncinya. Mau ngomong dari teologis, mau ngomong dari filsafat, mau ngomong dari spiritual, nanti kata kuncinya ketemunya di sini gitu. Jadi jangan lupa ya, tetap put knowledge on life gitu. Karena sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu, udah gitu aja. Udah aja. Karena semakin sedikit yang kita tahu, opsi penyelesaian masalah juga makin dikit gitu. Maka kalau knowledge kita makin luas, kita masih makin punya permutasi untuk melihat sesuatu sebagai sebuah output gitu kira-kira. Jadi jangan lelah untuk belajar, itu yang paling penting. Kenapa? Karena pengetahuan leads to understanding. Kenapa sih orang marah? Satu alasannya, nggak ngerti, udah gitu aja. Kenapa dia nggak ngerti? Pasti kurang knowledge, gitu. Makanya jangan sampai nanti kalau ngomongin religius tuh ada ritual gitu ya, kira-kira apapun. Maaf ya teman-teman, ibu bapak, ini orang tua, saya kan juga di parenting gitu ya. Banyak banget orang tua yang nanya ke anaknya, nah udah sholat belum? Tapi dikit banget yang orang tua yang care sama anaknya. Nah, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Itu nggak peduli, Bu. Yang penting dia melakukan secara ragawi, nggak penting mungkin. Padahal sholat itu urusannya bukan hanya biologis, tapi juga urusannya adalah soul. Betul nggak, Bu, Pak? Iya. Makanya kalau sekarang sholat hanya dalam konteks biologis, hanya dalam konteks gerakan, jangan-jangan jiwanya tidak terhubung gitu. Makanya bisa jadi sholat kan di Al-Maun ada kata-kata fawailul lil musholin, celakalah orang yang sholat. Kenapa? Ya jangan-jangan cuma olahraga gitu. Senam. Jadi nggak ada bedanya orang senam sama sholat. Kenapa? Karena tidak ada touch dari understanding of the soul gitu. Makanya Quran itu selalu mengatakan tatafakarun, takkilun, pahami, dan pahami. Sekarang kebanyakan orang ngapain? Hatam. Lombanya hatam, selesaiin gitu. Meskipun nggak paham, ya nggak apa-apa sih, tapi bagus juga gitu. Makanya ketika nanti menyadari, penting sekali keholistikan untuk memahami ini, tidak hanya dalam bentuk tahu gitu, tetapi masuk ke dalam level yang namanya sadar gitu kira-kira. Sip ya? Nah, ini yang paling profound, the most essential things gitu. Tadi level paling bawah itu zolim itu gelap, naik iman, kunci paling tinggi itu namanya takwa. Di kitab suci raya, teman-teman ibu mau buka kitab suci manapun, saya research Vedanta, saya belajar, Tao Te Ching saya belajar, Christianity saya belajar, Hindu Buddhism saya belajar, apalagi Quran gitu ya, karena saya basicnya juga di situ gitu. Ternyata the sum of everything, kalau kita ngomongin the sum of everything, dari semua ajaran apapun, semuanya, kata kuncinya cuma satu. Ada di surat 49 ayat 13 Al-Quran mengatakan gini, Inna akramakum indallahi atqakum. Ibu bapak ngerti omongan saya barusan nggak? Nah, takutnya langsung amin gitu takutnya gitu. Yang nggak ngerti kan suka main aminan aja ya. Inna akramakum indallahi atqakum means yang paling mulia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dari kalian semua adalah orang yang paling takwa.
Pertanyaan, kalau ketakwaan berhubungan sama identitas nggak? Saya suka kan saya ada beberapa tim research gitu, saya suka dikasih joke sama teman-teman saya gini, Bu, lu Islam nggak? Islam. Apa buktinya? Nah, mulai bingung gitu. Seenggaknya perbukti hari ini saya mau menunjukkan saya Islam adalah ngeluarin KTP, betul nggak? Nah, itu adalah identitas. Tetapi menariknya Quran nggak berbicara yang paling mulia itu identitas KTP-nya Islam, nggak ada loh. Karena di Quran sendiri dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Gak ada yang paling mulia adalah orang yang rajin umroh, gak ada. Yang paling mulia adalah orang yang udah haji, gak ada. Yang paling mulia adalah orang yang rajin puasa, sholat, kurban, gak ada. Kenapa? Semua ritual hanyalah jembatan menuju takwa, gitu kira-kira. Maka yang bahaya, baru nyampe jembatan udah ngerasa sampai gitu. Nah itu bahaya tuh. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti pertanyaannya, ada jembatan, ada titik sampai. Berarti sholat jembatan atau titik sampai? Jembatan. Puasa jembatan atau titik sampai? Dan semua muara dari ritual adalah mencapai kepada orang yang takwa. Jadi yang penting puasanya atau takwanya? Dua-duanya kan harus ada dua-duanya. Kan satu jembatannya harus ada, titik sampainya harus ada. Berarti dua-duanya itu jadi satu kesatuan yang gak bisa terpisah gitu. Nah, yang bahaya tapi kalau cuman sibuk di jembatan gak nyampe gitu kira-kira. Itu yang bahaya. Nah, the ultimate goals dari pernikahan itu salah satunya adalah takwa. Maka nanti di surat 4 ayat 1, hai, yang nanti kan disebut tuh ya, orang takwa dikasih pasangan supaya makin takwa gitu kira-kira. Jadi kebayang nggak? Pernikahan adalah wahana untuk menjadikan takwa si komponen-komponennya. Nah, sekarang yang paling penting, apa itu takwa? Betul nggak? Nah, ini yang paling. Nanti akan jawab pertanyaan Bapak. Oke. Ini kalau mau bahas takwa, saya perlu ngebahas detail sekitar 3 jam, teman-teman Ibu Bapak. Tapi let's make it simple. Hari ini kita bahas 3 aja. Supaya simple, supaya jadi praktikal gitu. Contoh sederhana. Kita tadi datang ke sini nggak minta, betul nggak? Betul nggak? Berarti kita di sini cuman sementara, betul nggak? Kita sebut aja kita ini semua di sini tamu. Udah jelas yang namanya tamu nggak pernah punya hak milik. Kita semua tamu di semesta raya, berarti kita nggak pernah punya hak milik. Karena kenapa? Kita cuma dikasih fasilitas belajar. Jadi agak aneh kalau ada orang tiap hari ngomong, aku kehilangan. Kehilangan apa? Orang nggak pernah memiliki. Betul nggak? Sehingga pertanyaannya adalah hubungan pernikahan bukan hubungan saling memiliki, tapi hubungan saling melepaskan. Maka the true love itu bukan masalah menggenggam, tetapi to liberate gitu. Maka konteksnya tidak terletak saling memiliki tapi detachment. Makanya beda tipis antara mencintai dan melekat. Kalau udah mulai you have to make me happy, itu bukan cinta namanya, dagang gitu. Karena konteksnya adalah yang namanya mencintai, membiarkan siapa atau apa yang kita cintai tumbuh seapa adanya gitu kira-kira. Maka kata kunci nomor 1 untuk menyadari bahwa kita gak punya apa-apa, quote and quote, gak punya hak milik, di ketakwaan nomor 1 itu menarik. Di Al-Imran 134 dikatakan, siapa orang yang takwa? Orang yang takwa adalah orang yang pandai bersedekah baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Berarti kalau yang namanya bersedekah, memberi gak? Yang namanya bersedekah, melepaskan gak? Jadi to be simple, siapa orang yang takwa? Gampang aja. Nomor 1 orang yang takwa adalah orang yang enggak pelit. Udah gitu aja. Teman-teman Ibu Bapak maaf ya, ada nggak orang yang rajin sholat tapi pelit? Ada nggak? Ya jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada ya ada. Ada. Berarti dia nggak nyampe gitu. Puasa rajin, haji udah tapi pelit. Berarti dia masuk ke dalam konteks yang namanya merasa memiliki attachment. Dan once we attach, udah aja. Nah jadi
salah satu konteks bagaimana untuk membuat kita menjadi takwa adalah bagaimana kita belajar untuk detachment. Makanya belajar untuk enggak pelit. Belajar untuk pandai bersedekah, pandai berinfak, pandai untuk menolong, pandai untuk bermanfaat. Intinya adalah at the end of the day, bagaimana kontribusi kita kepada society, itu yang paling penting. Oke, Ibu Bapak? Sip ya? Duh, ini makin sore makin lemas segini nih. Oke, ini ini makin gak konsen kayaknya. Oke ya? Nah, jadi sekarang mau ibadah apapun, ritual apapun, tapi endingnya pelit, nggak nyampe aja. Nah, itu poinnya. Jadi indikator parameternya, ini orang makin dermawan nggak gitu? Itu kira-kira. Makin detachment nggak gitu? Atau makin attach gitu? Ya, nah, yang kedua, apa sih indikator parameter takwa? Ini yang nanti penting untuk dibawa di pernikahan. Yang kedua, Quran mengatakan pandai mengontrol amarah. Nah, ini nomor 2 nih. How to manage the ego. Dah, nggak ada lagi. Jadi nomor 1 adalah kepemilikan, nomor 2 adalah ego. Maka antara kepemilikan dan ego ini sangat berkaitan erat loh. Makanya ya teman-teman, maaf ya, orang pelit itu rata-rata cepat marah, udah gitu aja. Sumbu pendek aja. Karena dia attach banget gitu, nggak mau kehilangan gitu. Maka penting untuk belajar detachment dan penting untuk kontrol the ego gitu kira-kira. Nah, ini kata kuncinya. Penting banget. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali dengan egonya, titik. Udah nggak lagi. End of period. Jadi kalau kita bicara dalam hidup, the problem only the ego. Jadi kalau ada 2 orang berantem, si A berantem sama egonya, si B berantem sama egonya, ketemu, udah gitu aja. Makanya the biggest enemy in life bukan siapa-siapa sih, pasti di dalam. Siapa? Egonya juga gitu. Pertanyaan teman-teman Bu Pak, ego ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Sip. Maka kalau punya masalah, jangan cari jalan keluar, tapi cari jalan ke dalam. Karena the problem within. Makanya kata Taylor Swift, the problem is me. Nah gitu. Gitu kira-kira. Kenapa? Karena nanti kita bicara bahwa semua yang di luar pasti refleksi dari dalam. Maka akan terlalu wasting time kalau ngeberesin yang di luar, tapi nggak mau ngeberesin yang di dalam. Gitu. Nah, ini yang ketiga nih. The essential things. Jadi kalau nomor 1, jangan pelit. Nomor 2, kontrol amarah. Ini nomor 3, nggak ada aja. Tidak akan ada pernikahan sakinah kalau bekal nomor 3-nya nggak banyak. Apa itu? Orang yang takwa adalah orang yang pandai memaafkan orang lain. Selesai. Mudah memaafkan dan ringan minta maaf kita misalnya. Nah, jadi nanti kalau kita bicara dalam konteks semua, teman-teman Ibu Bapak, kalau Quran 6236 ayat diperes itu cuman keluar 1 kata, takwa aja udah. Takwa diperas cuman keluar 3 ini aja udah. Jadi once kita ngerjain yang 3, kita ngerjain se-Quran raya sih sebenarnya. Karena nanti pada ujungnya apapun ritual, apapun kegiatan apapun deh konteksnya, termasuk pernikahan, kata kuncinya adalah untuk menaikkan kita menjadi orang yang takwa gitu kira-kira. Nah jadi Mas, kata kuncinya kalau kita udah mulai menyadari, yuk kita melihat ini sebagai sebuah perjalanan yang holistik gitu. Bukan hanya dalam konteks yang namanya as a biological jasad, tetapi juga part dari perjalanan jiwa kita gitu kira-kira. Saya rasa sementara gitu Mas. Jadi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Dan saya rasa ini terlalu impossible ngomongin pernikahan dalam 2 jam, 3 jam by the way. Tapi mudah-mudahan ini mewakili. Yang lebih better lagi karena kalau ngomongin pas akad nikah cuma dikasih 10 menit Mas, lebih pusing lagi ngomongnya gitu. Tapi ini lumayan lah kita bisa bicara lumayan panjang lebar, tapi mudah-mudahan Mas Mahir bisa mengambil esensinya. Dan saya rasa kita semua teman-teman Ibu Bapak juga kita belajar bersama gitu, karena saya rasa ini juga buat saya juga, buat kita semua. Karena terpentingnya adalah this is long war. Life is all about infinity game. Jadi mudah-mudahan
apapun yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.